Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, pengarang matan, pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyati shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Malam kini kaji kita Al-Hikam juz 1 halaman 64 ya. Ini kalam hikmah yang ke-80. Basataka kaila yubqika ma'al qabdi wa qabadaka kaila kaila yatrukaka ma'al basdi wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Membasatkan ya Allah akan engkau wahai orang arif. Aku kaji ke orang arif berdoa ke ilmasuk awak sana beroleh kaji ko karis ko mukhatab ko siapa kasih nanti kitab dari pengarang ko adalah orang arif. Awak masuk terulai awak si murid baru cuma dibaca kaji ko, mudah-mudahan awak jadi orang arif lo nanti nah. Amin ya rabbal alamin. Di sebenarnya kaji ko aduknya ke orang arif, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapatkan ma'rifah, orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasatkan ya Allah akan engkau wahai orang arif karena bahwa tidak mengekalkan ya Allah akan engkau sarato qabat allazi fihi qahrun li nafsika wa in kana fihi naf'un laka kama sayati. Allazinan qabat itu yang padonyo qabat anan padonyo mangaresi bagi diri engkau. Sekalipun jika ado padonyo qabat itu anan ado manfaat bagi engkau seperti ma yang supaya kadatang yoma. Dikaji kita malam kini adalah qabat dan basat. Qabat itu atau secara bahasa arti qabat. Qabat arti apa? Tengku kunyang. Qabat berarti qabat. Qabat kucuy, kucuy. Kalau basat kambang. Ibarat bunga dah. Kalau bunga tu kuncup tu namanya qabat. Kalau bunga tu sedang mekar itu namanya basat. Jadi kau termasuk dalam kondisi hati. Kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi spiritual. Kalau nyokabat itu namanya kuncup, suatu yang tidak mekar. Kalau bunga tidak mekar tuh. Kalau basat itu bagaikan bunga sedang mekar. Jadi yang pertama bagi orang arif itu Allah datangkan qabat. Atau qabat itu perasaan tidak gembira itulah. Ada gembira.
atau termasuk ke dalam itu tidak ada kegembiraan gitulah, itu kabat namanya. Jadi awalnya orang arif itu diberikan kabat, setelah itu dikeluarkan dari kabat diberikan basat. Di Allah keluarkan orang arif itu dari kabat menuju basat. Kenapa? Karena bahwa tidak mengekalkan di Allah akan engkau syaratul kabat. Karena Allah tidak ingin seorang arif itu tetap berada di kabat. Karena kabat itu tidak disukai oleh seseorang. Karena kabat itu adalah suatu rasa di mana merasa tidak lama, tidak enak dalam bagi jiwa. Sebenarnya kahar ya. Walaupun kabat itu sendiri ada manfaatnya. Wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basat, dan mengkabatkan ya Allah akan engkau karena bahwa tidak meninggalkan ya Allah akan engkau syaratul basat. Kalau Allah mengkabatkan seorang arif, apa hikmahnya? Karena Allah tidak mau meninggalkan seseorang itu di basat. Jadi kau dinamika, kena dinamika. Biar roda berputar, nak boleh tetap je dah. Kadang di atas, kadang di bawah. Tak boleh, Allah nak boleh, tak membolehkan awak berada di satu kondisi saja. Baik itu kondisi kabat saja atau kondisi basat saja. Artinya alazinan basat itu yang padanya basat, anan padanya keuntungan baginya diri. Kalau basat itu nan ketujuh di diri, dan disukui oleh diri. Sebab basat itu adalah jiwa merasa mekar, senang, gembira. Wa akhrajaka anhuma, dan mengeluarkan Allah akan engkau daripada keduanya, yaitu daripada kabat dan basat. Bifanaika an nafsika wa baqaika bihi. Baca runya Allah mengeluarkan seseorang dari kabat dan basat dengan cara lenyap engkau, hilangnya engkau dari diri engkau, dan kekal engkau dengan Allah. Bahwa Allah keluarkan seseorang itu dari kabat dan basat, kaila takuna li syai'in dunahu, karena bahwa tidak ada engkau bagi sesuatu selainnya Allah. Sebab Allah tidak ingin awak itu dimiliki oleh sesuatu yang selainnya. Kalau awak tetap di kabat, berarti awak dimiliki oleh kabat. Kalau awak tetap di basat, berarti awak dimiliki oleh basat. Nah, Allah tidak membolehkan itu. Allah ingin hambanya itu hanya miliknya. Fala takunu baqiyan ma'a syai'in min awsafikal mu'limah, min awsafikal mu'limati walal mu'nisati. Maka tidak ada engkau, tidak adanya orang kekal syarat atau sesuatu daripada sifat engkau yang memedihi atau yang menyakiti, dan tidak pula yang menjinai. Jadi kita tidaklah tetap kekal, tetap bersama sesuatu dari sifat-sifat diri kita. Ada sifat diri kita yang menyakiti, itulah kabat tadi. Kalau kita kabat berarti itu sifat-sifat yang menyakiti, yang tidak disukai. Kalau munisah itu adalah sesuai dengan basat, sifat-sifat yang membuat awak jinak, membuat awak dekat, membuat awak itu senang. Fa inna zalika hijabun laka an rabbika, maka bosan demikian bahwa sungguhnya baik itu sifat yang sesuai dengan basat maupun sesuai dengan kabat, ba'ala sungguhnya hijab itu bagi engkau, hijab tirai yang menghijab bagi engkau daripada Tuhan engkau, itu akan menjadi tirai yang
menjadi penghalang, tirai penghalang antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma halaka hina idzin i'tidalan la qabdan wala bastan. Di ketika seseorang hamba itu, kalau awak lah dikeluarkan Allah dari qabd dan basat, nama kondisi waktu hal waktu lain namanya adalah i'tidal. I'tidal itu di tengah-tengah, seimbang, keseimbangan, tidak qabd dan tidak basat. Jadi kalau di sebelah kanan basat, sebelah kiri qabd, di tengah-tengah namanya i'tidal. Tidak qabd, tidak basat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nama itu moderat ya, malin. Moderasi beragama ya. Seimbang itu namanya moderat ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu liberal, ekstrim kiri tekstualis, fundamentalis, radikal. Ekstrim kanan radikal, fundamental. Ekstrim kiri liberal. Buat tengah-tengah namanya moderat atau tawasud, pertengahan. Dan baramulo makna ba'alah baramulo lawana luwina alaikal ahwalu litatamakun tamakkana yatamakkanu tamakkuna tamakkana yatamakkanu tatamakkanu litatamakkana wa tafna anha. Dan bara memakna ba'ala baramulo diperbagaikan orang ate engkau akan ahwal, akan kondisi batin, kondisi jiwa itu. Karena bahwa hendak tamakun engkau. Apa itu tamakun tuh? Tetap kokoh agar kondisi jiwa tadi mantap, tamakun. Ya asal kata warna tuh aja, di warna di mukasina kalau secara harfiah aja warna, di warna-warnai, tapi mukasina sih kau kan dipelbagaikan tuh. Jadi kalau kita ambil makna asalnya memang warna. Tapi kalau diambil arti harfiah aja payah memahaminya. Dipewarna-warnakan atau engkau teman hasil asiman. Ya. Jadi dia warna kan diwarna-warnikan. Nah, warna-warni itu kan berbagai-bagai itu. Nah, berwarna-warni itu artinya berbagai warna. Jadi berbagai warna itu mana hasilnya apa tuh? Berbagai. Berbagai ya. Iya. Jadi maknanya yang lebih mudah dipahami itu apa? Dipelbagaikan itu kan fi'il tuh. Dipelbagaikan atau engkau akan ahwal, akan dipelbagai itu. Kadang kabat, kadang basat. Jadi kalau mana asli dipakai di siko, payah memahaminya. Maka barang lo kabat ba'ala barang bagi ahli bidayat daripada orang arif mereka itu. Jadi orang arif itu kalau mulai jadi orang arif, maka kondisi yang Allah bagi beri kawa itu adalah kabat. Kabat itu kan tidak apa tuh. Semuanya apa ndak awak mulai mengaji kan. Mulai mengaji di antara orang tua kesuau, apa perasaan awak? Ini lama. Bapak udah lama. Yang pertama awak biasa tinggal di orang tua itu kan. Nah, kini berpisah di orang tua. Si cempan juga ya lo lah.
Cangguang. Yang pertama awak berpisah di orang tua dah. Biasa tinggal di orang tua, kehidupan awak lama, itu kan. Tiba pertama di suo tuh, atau namanya sifat kabat, nan hal kabat seperti itu. Nak lama, nak suara. Padahal awak di antara suo itu kan memperbaikkan diri awak. Itu ilmu lah. Baru tiba di suo tuh pengana pulang, dia pengana pulang tuh kan. Tuh kalau kita ge contoh, di orang arif itu untuk tuh lo pertama jadi orang arif, perasaan pertama tuh kabat lo dari oleh Allah. Wallah jelas malah jadi orang arif kan. Ini kabatnya datang lo tuh, lama perasaan tuh, asuhnya. Dan jikalau tidak kabat, tidak bala jikalau sungguh tidaklah berhimpun hakikat mereka itu dan tertahan hakikat daripada adat adat dan syahwat. Jadi itulah apanya sama juga yang orang yang berjuang untuk sukses itu kan awalnya kan pahit dulu tuh. Jadi kalau dengannya orang yang sukses itu yang diawali dengan kesusahan, perjuangan, kepahitan, nah itu akan membuatnya lebih lebih tangguh gitu enggak? Apa tuh? Iya, ini kan arifin dah, arifin. Maksudnya masing-masingnya lah, hakikatnya masing-masingnya. Sabar tadi kan arifin itu kan seorang terus. Orang arif mereka itu. Jikalau tidaklah kabat, suka tidak berhimpun hakikat mereka itu, hakikat mereka artinya hakikat setiapnya gitu. Hakikat masing-masingnya gitu kan. Tapi karena disampaikan arifin tentunya banyak tuh, maka disesuaikan damirnya hakai kihim. Jadi artinya kalaulah tidak kabat tadi itu, maka hakikatnya tadi tidak akan terhimpun. Itu rahasionya. Dan itu masih ada. Hakikat itu masing-masingnya. Samanya itu terhimpun hakikat mereka, maksudnya hakikat mereka pada diri mereka masing-masing, bukan hakikat antara mereka yang terhimpun itu. Yang majalah yang masih tunggu. Semua contoh kan siswa SMA yang baru tamat itu apa tuh? Contoh, siswa SMA yang baru tamat mengambil ijazah mereka. Mereka mengambil ijazah masing-masing, kayak gitu maksud itu. Cuma karena paangnya disebutkan tadi jamak, maka tentu mudah pilihnya juga tetap jamak. Siswa-siswa SMA itu mengganti pakaian mereka. Itu pakaian mereka itu maksudnya itu mengganti pakaian mereka masing-masing. Jadi kalau tidak berhimpun, sudah tidak berhimpun hakikat mereka itu masih hakikat mereka masing-masing dalam diri mereka masing-masing. Kalaulah tidak karena kabat, maka hakikat mereka itu tak akan terhimpun, tidak mantap. Dan tertahan hakikat daripada adat dan syahwat, atau adat daripada kebiasaan dan syahwat. Jadi kalau kadang-kadang kondisi kabat itu membuat awak lebih sungguh lebih fokus, lebih sungguh-sungguh, lebih konsentrasi.
Oh, lebih apa lah? Kalau awak basat, nah, kalau sama juga orang apa cuma orang kaujian ya. Kalau orang tuh merasa takut menghadapi ujian, pastinya tuh akan sungguh-sungguh belajar. Nah, itu kabar. Tapi kalau orang tuh merasa ujian tuh enteng remeh, aman tuh cek kan masalah. Karena P itu itu akan membuat seseorang itu akan susah menjawab soal ujian. Nah, sebab apa? Saboknya merasa gembira menghadapi ujian tuh, merasa menganggap enteng. Itu sama perbandingan situ tuh. Jadi kalau wali Allah itu mulai menjadi orang arif, nyok kabat, ada rasu kabat tadi itu, maka itu akan membuat hakikatnya menjadi full, fokus, terkonsentrasi penuh. Dan baramlo basat ba'ala baramlo bagi ahli israk ateh permulaan futuh. Di kalangan basat itu bagi ahli ya isra itu cemerlang. Jadi kalau lah apa kok ndak permulaan kalau lah. Bagi orang yang sudah lebih tinggi levelnya dari yang golongan permulaan. Ate permulaan futuh, permulaan terbuka. Terbuka apa? Terbuka tirai tadi ya, terbuka hijab. Allah bukan ani. Putih dalam itu mah. Apa mana itu Haji mengaji itu? Tapi pun jadi itu. Istarsala yastarsilu, tastarsilu, tastarsila. Asal katanya rasul. Lupakan apa? Itu mana itu kunyang? Lapeh mo tuh. Istirsal. Karena bahwa lapeh kekuatan mereka itu salah itu dan tertolong. Dan nyatu alam mereka itu, ya enggak? Nyatu tuh tastain pertolongan.
Atau Ji? Kelanjutannya itu. Awalim tuh kan. Awalim apa tuh? Ilmu. Batu kunyang. Atau lalu ya. Dengan ma yang senang. Oke. Karena bahwa lape kekuatan mereka itu dan tertolong ilmu mereka itu dengan ma yang senang yo orang arif kapadonyo ma daripada hembusan al-haq, hembusan dan memandang ridanya al-haq. Dan barang i'tidal ba'ala baramullah bagi ahli nihayat. Nah, atau ahli nihayat, orang yang sudah peringkat akhir. Karena wanda batu karena wanda batu ahwal mereka itu dan bersih amal mereka itu dan berkekalan mereka itu antara hadapan maula mereka itu dengan tidak ilat. Dan diambil orang dari demikian wa yukhadhu min zalika annal qabda wal basta wasfani nuqsani bin nisbati ila ma fauqahuma. Dan diambil orang lah dipahami dari urang di atas tadi bahwa dari pemikiran bahwasanya kabar dan basat ba'ala sungguhnya dua sifat yang kurang kadunya dengan menisbahkan kepada ma yang pada atas kadunya yaitu i'tidal. Maka seperti itu li'annahuma karena bahwasanya kadunya kabar dan basat itu ba'ala sungguhnya kekal hambo dan wujudnya hambo. Karena itu awak masih dengan diri awak masih kekal, hamba itu masih kekal dengan dirinya, dengan wujudnya. Lakinnahuma tetapi kaduonyo dicapai orang dengan kaduonyo kapada tamakun. Tapi walaupun itu dajanya rendah, itu mesti dilalui. Sebab dengan melalui yang dua tadi tokabat dan basat, maka bisa sampai kepada tamakun, keteguhan, ketetapan. Maka setengah daripada kesayangan Allah Ta'ala dengan hambanya Allah, ana setengahnya. Famin lutfillahi ta'ala bi'abdihi talwinuhu fihima, memperbagaikannya hambo pada keduanya. Itu sayang Allah tuh. Diagihnya dulu kabat, diagihnya basat. Nah, diperbagaikan hambo tadi antara kabat dan basat.
itu bentuk dari sayang Allah. Kemudian mengeluarkan ya Allah akan kaduanya setelah dicubuan kaduanya, dicubuan kabat, dicubuan basat, sudah dikeluarkan dari kaduanya dengan fananya hambo dari dirinya hambo dan kekalnya hambo dengan Tuhannya hambo, maka tibalah di i'tidal. Maka barang kaduanya ba'ala baramlo daripada ahwal simubtadiin, daripada ahwal orang-orang yang mulu-mulu mereka itu, daripada orang arif mereka itu. Yatalawanuna fihima, berbagai-bagai yutalawanuna fihima, diperbagaikan mereka itu pada keduanya seperti mana yang diperbagaikan orang akan orang yang mulu-mulu mereka itu daripada si murid mereka itu pada raja dan khauf. Jadi kalau orang murid, si murid di kondisi batinnya itu adalah raja dan khauf dan raja. Apa itu khauf? Rasa takui, atau raja rasa harap. Jadi ada kadang-kadang takui, kadang-kadang harap. Itu bagi si murid. Kalau orang arif, kabat dan basat, kadang kabat, kadang basat. Dan berbedalah kaduanya, dan dibedakan orang kaduanya, wa yiftarakani, dan dibedakan orang kaduanya antara khauf dan raja, dibedakan. Apa perbedaannya dengan kabat dan basat? Dengan bahwa sungguhnya raja, harap dan khauf dan takwi itu ba'ala sungguhnya disaratui kaduanya dengan jatuhnya pekerjaan yang kehasilnya pekerjaan pada yang akan datang. Di khauf dan raja itu dikaitkan dengan urusan yang akan terjadi. Jadi ada objeknya, objek yang ditakuti itu ada akan terjadi. Kalau awak takwi akan terjadi sesuatu, itu namanya khauf. Kalau kita mengharapkan terjadi sesuatu, disebut dengan harap. Tapi kalau kabar dan basat tidak ada objeknya dah, itu bedanya. Maka barang lemah yang saratonya matu anak saratonya jatuh pekerjaan yang ditakuti, ba'ala barang lo mukhawaf, ditakuti, atau mahbub, maka barang loma yang saratonya matu anak saratonya jatuh pekerjaan yang ditakuti, ba'ala barang lo ditakuti, khauf, atau dikasihi mangko raja. Jadi kalau yang akan datang itu sesuatu hal yang ditakuti, maka namanya khauf. Kalau yang dikasihi, ada yang akan terjadi itu yang disukui, maka itu namanya raja. Dan barang yang tidak jatuh saratonya mah ngaba'ala barang mulo mangko kabat padonan pertama dan basat padonan kedua. Di kabat dan basat itu ndak ada sangkuinya atau pertaliannya dengan sesuatu yang akan terjadi. Dan barang sabok keduanya ba'ala barang al-waridat, sesuatu yang datang ke dalam hati dari Allah, anugerah Allah atau alatinan waridat yang datang ya waridat batin orang arif. Di kabat dan basat itu adalah waridat, sumbernya dari waridat. Apa itu waridat? Sesuatu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati si hamba. Dan barang lo kue kaduanya dalam lamah kaduanya ba'ala barang dengan sakiro kue warid dan lamahnya warid. Tergantung dari warid. Mangko apabila tajalli bagi hati warid jalal, ba'al apabila hasillah padanya hati itu anan hasil kabat. Apabila tajalli padanya hati itu warid jamal, ba'al apabila mangko hasillah padanya hati itu anan hasil basat.
imang ko baram lo kabat baala baram lo moko baram kabat dengan warid baala baram lo hasil pada waktu. Dan seperti demikian juga lah pada al-basat. Jadi kalau yang tajalli di hati itu adalah sifat jalal Allah, maka yang hasil adalah kabat, kondisi batin untuk kabat. Kalau yang datang itu, yang tajalli itu adalah sifat jamal Allah, maka yang terhasil adalah basat. Jadi dengan demikian, mangko baram lo kabat, ba'ala baram lo dengan sabab warid, yang hasil yo kabat itu pada waktu. Dan seperti demikianlah basat sama, karena bosnya orang arif ba'ala sungguhnya tidaklah mancito orang arif bagi dirinya orang arif hatta inggolah kama meliharu orang arif akan yang akan datang pekerjaan. Jadi kabat dan basat itu ba'ama kon basangkui dengan apa, dengan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Sebab orang arif itu nyon ndak ada mengharapkan sesuatu untuk dirinya pada masa yang akan datang. Makanya tidak ada bersangkut dengan objek seperti tadi khauf dan raja. Kalau khauf dan raja itu bersangkut dengan objek yang akan terjadi yang berkaitan dengan diri awak. Tapi kalau orang arif tidak. Makanya kabar dan basar itu tidak ada berkaitan dengan perkara atau urusan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin, amin. Karena wasnya orang arif bala semuanya tidak mancito orang arif bagi diri arif hatta inggolah kama maliharu orang arif itu akan yang akan datang pekerjaan, artinya pekerjaan yang akan datang.